Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbishrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman a'azakumullah jami'an, yang kami muliakan, kami hormati para pengurus Yayasan Pendidikan Cerdas, yang kami muliakan juga kami hormati Kepala Sekolah SD Smart School Ibu Siti Nur Rahmawati, yang kami muliakan juga kami hormati Kepala Sekolah SMP Smart School Bapak Pusriza, juga yang kami muliakan hormati para asatizah, para guru, para karyawan, serta Bapak Ibu para wali santri, wali siswa dari sekolah Smart School dari tingkat SD dan SMP. Semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya robbal alamin. Pengen masuk surga nggak Bu? Mau sekarang atau nanti? Oh nanti, alhamdulillah ya. Dalam setiap majelis saya selalu memulai dengan berdoa semoga kita masuk surga bersama. Kenapa demikian? Ada dua sebab. Yang pertama, karena tujuan akhir yang kita lakukan hari ini adalah biar sampai masuk ke surga. Jangan sampai lelahnya kita, capeknya kita, ongkos yang kita keluarin justru nggak membawa kita ke surga. Hari ini kita hadir, saya tahu sebagian orang tua mungkin mengorbankan waktunya. Ada yang mungkin yang harus membatalkan agendanya, atau mungkin sudah keluar ongkos banyak untuk menyekolahkan anaknya, atau mungkin fisiknya sedang lelah tapi harus hadir di tempat ini karena ingin mengapresiasi anaknya. Lelahnya kita, capeknya kita, semuanya harus ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Makanya yang merugi di dunia itu adalah udah capek, udah lelah, uang habis, energi habis, tapi nggak dapetin surga. Ini manusia yang paling merugi. Makanya ketika kami mengajak di awal berdoa masuk surga bersama, sekedar mengingatkan yang kita lakukan hari ini supaya sampai ke final destination kita adalah surga. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kenapa di awal mengajak doa masuk surga bersama? Karena saya tidak tahu siapa di antara kita yang doanya mustajab. Belum tentu doa seorang ustadz mustajab, belum tentu. Bisa jadi di majelis ini ada orang yang mungkin dipandang sebelah mata oleh yang lainnya. Dia dianggap mungkin gak istimewa di mata manusia, tapi di mata Allah, Allah tahu dia melakukan yang membuat Allah cinta hari ini. Dan itulah yang disebut oleh Nabi manusia-manusia yang istimewa. Bahkan Nabi dalam sebuah hadis menggelari manusia ini dengan gelar Abdal. Apa gelarnya? Abdal. Abdal ini kata Nabi dan dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah, jika dia berdoa kepada Allah niscaya langsung dikabulkan. Dan bahkan jika dia mengaminkan doa orang lain dikabulkan gara-gara aminannya dia. Ya, misalnya ada di antara ibu maaf kata, ada yang single parent jadi janda, terus bilang sama temennya doain ya,
Mudah-mudahan bisa menikah lagi gitu. Terus teman ini seorang abdal, dia bilang amin. Ya, besoknya ibu langsung dilamar sama Pak Prabowo kan gitu, nggak tahu kan kita. Bisa jadi. Namanya juga kalau Allah mengijabah sesuatu niscaya terjadi. Makanya hari ini sebagai pembuka, sebagai pengantar, sebagaimana kita hari berkumpul di teras, di lapangan, di depan sekolah Smart School, kita berkumpul bersama menyaksikan anak kita. Saya juga berdoa semoga kelak kita berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta saya buat Ananda yang hadir, anak-anakku semua, terutama tadi kelas 6 yang tadi menyanyikan nasyid, yang itu nasyid yang disukai betul oleh anak saya dan memotivasi dirinya. Anak-anak kita inilah yang sungguh-sungguh menjadi impian yang akan membuat kita bahagia. Bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Anak-anak inilah yang mungkin akan menutupi kelemahan dan kekurangan kita selama menjadi hamba Allah. Sebab ada seorang ayah dan bunda mungkin dia memiliki kekurangan dalam ibadah. Tapi karena anaknya dididik dengan benar, anaknya dididik dengan luar biasa, anaknya akan mengupgrade status orang tuanya. Dan inilah yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bagaimana sungguh bahagianya seorang ayah dan ibu ketika nanti di hari kiamat mendapatkan sebuah special treatment dari Allah. Apa itu? Kata Imam Ahmad mengutip hadis Rasulullah SAW, Innar rajula la turfa'u darajatahu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Dia masuk surga, tapi ternyata bukan cuma masuk surga, diangkat derajatnya. Kalau ibarat kata awal mula dia daftar bagian tribun, tahu-tahu disuruh di-upgrade ke VVIP. Awal mula dia mesen hotel superior, ternyata di-upgrade ke executive suite. Sampai orang ini bertanya terheran-heran, anna lihada. Dia bertanya kepada Allah, lah kok bisa? Dia bertanya ini karena dia merasa tak pantas dia dapat keistimewaan ini. Dia merasa selama di dunia nggak ada yang istimewa dari dia. Dia tahu sholat selama di dunia yang wajib-wajib aja, jarang dia sholat sunnah. Bahkan dia tahu bahwa sholatnya, puasanya dia selama di dunia yang wajib-wajib aja, jarang dia puasa sunnah. Ya, pernah sekali puasa sunnah pas berat badan nambah, dia tahu. Dia nggak ngerasa ada yang istimewa. Maka perhatikan jawaban dari Allah untuk orang yang terheran-heran ini, bertanya, lah kok bisa? Fayuqal bi istighfari waladikalak. Hal ini karena doa dan permohonan ampun dari anak-anakmu. Makanya di antara yang kita rindukan kelak nanti saat kita di hari kiamat, bukan status anak kita yang kelak jadi menteri, bukan status anak kita yang kelak sebagai orang terkaya mungkin tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bukan hartanya, bukan statusnya, tapi justru doa sebagai anak yang soleh yang memuliakan orang tuanya. Ini yang nanti kita mau. Cukup itu? Belum. Ada kabar gembira lagi dari Nabi khusus pada saat seorang baru saja dikubur di alam barzakh. Ada orang-orang yang di alam barzakh dia disiksa karena kelalaiannya selagi di dunia, yang disebut siksa kubur. Apa yang membuat orang disiksa dalam kubur? Umumnya karena melakukan apa? Ada yang tahu? Karena tidak bersih dalam beristinja. Hati-hati. Tidak bersihnya kita dalam beristinja yang menyebabkan banyak orang mengalami siksa kubur. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni, ketika malaikat hendak menyiksa seseorang yang di alam kuburnya
Selama ini dikenal dia bersucinya tidak bersih. Saat hendak disiksa di bawah sebuah lempengan logam yang besar, ingin dihantam ke orang tersebut, maka tiba-tiba tangan malaikat tertahan, tidak bisa menghantam orang tersebut. Sampai orang tersebut yang jerit-jerit ini terheran-heran seraya bertanya, "Ya malaikah, ma manaka an dorobani?" Hai malaikat, apa yang menghalangi engkau untuk memukulku? Jawaban malaikat inilah yang kita harapkan. Bi-istighfari waladikala, karena doa dan istighfar ya anak-anak. Lagi-lagi anak soleh yang mendoakan dan memohon ampun untuk kita, pertama kita dapat keuntungannya saat di alam kubur. Langsung kita tidur nyenyak tanpa menghadapi hisab yang berat. Di padang mahsyar hari kiamat langsung ditarik oleh Allah masuk ke surga yang tertinggi. Dan itulah mengapa sungguh kita hari ini berbahagia dan berharap anak-anak kita yang tadi maju di depan ini adalah kelak anak-anak yang akan mendoakan kita nanti. Sebelum mereka mendoakan kita, maka hari inilah selagi kita hidup, kita tak pernah bosan, justru ialah kita yang mendoakan mereka. Mereka mendoakan kita kelak, tapi hari ini kita yang tak pernah bosan mendoakan mereka. Karena itu sebagai pembuka, sebagai pengantar, mari kita doakan dengan sungguh-sungguh anak-anak kita ini yang tadi hadir di depan, maupun mungkin yang sedang di rumah, atau yang mungkin sudah di pesantren, atau dimanapun anak kita berada. Kita doakan semoga mereka jadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibatan wa minas solihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Udah doa berarti selesai. Udah. Lanjut. Oke, kirain udah. Udah enggak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya walaupun baru tiba ya, saya baru sampai dari Bukit Tinggi, baru sampai rumah diingetin ada kajian lagi, berangkat lagi, cuman ganti baju. Belum sempat tengok anak dan istri ya, karena tadi di rumah juga anak masih sekolah, istri juga sedang dalam perjalanan jemput mereka. Waktu saya tiba tadi, saya melihat bagaimana suasana bahagia ayah dan ibu ketika melihat anak-anaknya yang hadir di depan. Tatapan yang menunjukkan bahagia inilah yang saya amati yang dilukiskan dalam Quran sebagai qurrata a'yun. Saat anak kita menunjukkan tekadnya, aku ingin jadi penghafal Quran, walaupun ini cuma lagu, anggaplah ini tekad mereka. Pandangan mata kita ke mereka, itu pandangan mata yang disebut qurrata a'yun. Tahukah apa yang disebut qurrata a'yun? Yang sering kita baca dalam surat Al-Furqan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Qurrata a'yun kata Imam Al-Baghawi maknanya dumu'un barid. Air mata yang dingin. Apa maksudnya? Puncak kebahagiaan seseorang adalah saat dia tak bisa bicara apa-apa tapi diwakili oleh air mata yang kalau dipegang bulirnya itu dingin. Tadi ada yang menangis nggak melihat anaknya? Kalau ada ya walaupun gak usah dicek, coba dingin apa enggak gitu. Ini menurut para ulama itu dingin. Dengan kata lain, itulah yang disebut puncak kebahagiaan. Kalau bahagia masih bisa ngomong, yes, yiha, belum disebut qurrata a'yun. Gambaran qurrata a'yun ini pernah mungkin Bapak Ibu rasakan bagi yang pernah umroh atau haji. Begitu tiba melihat di kota Mekah, melihat Ka'bah, sebagian jamaah meneteskan air mata sambil berucap, ya Allah, itulah qurrata a'yun. Makanya kalau ditanya, apa itu qurrata a'yun? Qurrata a'yun bahasa lain menurut anak muda zaman now adalah speechless.
Jadi speechless lah yang disebutlah qurratu ayun. Jadi kalau kita melihat anak kita dan tiba-tiba kita cuma bilang, ya Allah, saya sendiri belum bisa, dia sudah hafal, ya Allah. Gitu, itu qurratu ayun. Nah, qurratu ayun inilah yang terus kita doakan agar air mata ini terus kita peroleh rasa nikmatnya sampai kapan? Jangan pernah puas. Karena kata Imam Al-Baghawi, kalau kita enggak sungguh-sungguh mendidiknya, hati-hati. Kita terpleset, kita sudah cukup puas, lantas kita tidak melakukan keistiqomahan dalam tugas kita, maka anak yang disebut qurratu ayun ini kelak menjadi suhnatu ayun, kata Imam Al-Baghawi. Apa itu suhnatu ayun? Dumu'un har, air mata yang hangat. Air mata yang hangat itulah lawan dari qurratu ayun yang disebut suhnatu ayun. Yaitu ketika kita melihat anak kita yang keluar justru air mata yang hangat, menggambarkan rasa kecewa, amarah, kesel yang udah nggak bisa lagi diomongin. Makanya orang tuh kalau udah emosinya mengalami kondisi yang berat, Abu Zaid Al-Balkhi menyebutnya sebagai kondisi beban emosi yang berat itu, dia yang pertama yang dia lakukan adalah mulut sebagai corongnya. Ini tahapan awal. Makanya ketika mulut mengucapin rasa kesalnya itu masih normal. Maka ibu-ibu yang masih ngomong itu tandanya masih sehat. Jadi sehatnya pertama. Jadi orang kalau lagi kesel masih mengungkapin rasa keselnya itu masih sehat. Ya. Jadi kalau kita nih bapak-bapak punya istri yang kalau apa-apa langsung diomelin bapak nih dan sebagainya, itu tanda istri kita masih sehat. Karena wanita yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari. Kata Dr. Aisyah Dahlan. Maka ibu-ibu kalau mau aman jadi penyiar radio ya. Atau MC ya. Ya minimal guru TK. Guru TK di sini udah dapat 20.000 kayaknya. Dan jangan pernah bilang, enggak juga Ustadz, istri saya tuh pendiam. No, perlu bapak-bapak pahami. Sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Istri itu kalau udah diam, masuk tahapan suhnatu ayun. Jadi kalau udah mulai diam, wah ini bahaya. Makanya saya selalu melihat dari lisan istri saya. Kalau ditanya ngomongnya patah-patah, tanda lagi sakit. Umi udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Beli di mana? Barusan Sabana. Lo udah tuh. Itu tandanya sakit. Sebab wanita yang sehat itu ditanya 1, jawabannya 1000. Ya, ibu-ibu udah tahu kan ditanya apa, jawabannya apa. Itulah. Kalau suhnatu ayun itu di atasnya tadi, udah nggak bisa ngomel, udah nggak bisa lagi. Kamu tuh udah mama bilang udah nggak bisa lagi. Yang ada, Allah, itu keluar yang disebut air mata. Dan ini masih tahapan kedua kata Al-Balkhi. Karena kalau sudah tak bisa lisan mengucapkan, mata tak bisa mengeluarkan, itulah kondisi yang disebut depresi atau gila. Mata tak bisa menangis, kemudian hati atau lisan tak bisa berucap. Itu gila. Makanya selangkah lagi gila. Sehingga kekecewaan yang disebut oleh Imam Baghawi sebagai suhnatu ayun inilah yang jangan sampai dialami oleh kita. Karena itu pahamilah bahwa ketika Allah memberikan nikmat hari ini, dengan anak-anak yang saat memandangnya kita qurratu ayun, jaga betul nikmat ini. Sehingga jangan langsung merasa puas, karena qurratu ayun adalah baru tahapan awal buah dari pengasuhan. Karena target mengasuh anak itu sesuai dengan doa surah Al-Furqan 74, bukan qurratu ayun. Karena qurratu ayun itu hanya untuk diri kita.
Maka Allah mengajarkan doa yang di ujung doanya apa? Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah dari kami yaitu pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Selangkah lagi, next level. Sehingga anak-anak kita yang dengan hafalan Qur'annya, dengan imannya itu qurratayun, jangan langsung bilang alhamdulillah Ustadz udah tuntas tugas saya. No, hafalan itu bukan indikator kesolehan. Karena indikator kesolehan itu diantaranya adalah menjadikan hafalannya dijaga, dan kelak karena dia menjaga hafalannya, Allah menjaga akhlaknya. Makanya orang tua harus memastikan setelah dia hafal ini sungguh-sungguh ke anak kita menjaga hafalannya. Jadi kalau sampai ada anak yang hafal terus kita bangga, lantas kita merasa sudah tuntas, tugas kita sudah selesai, kita termasuk orang tua yang disebut orang tua yang tertipu, yang disebut orang tua walidun gururin, orang tua yang tertipu. Siapa tuh orang tertipu? Yang puas dengan keberhasilan anak, padahal ujung dari pengasuhan itu adalah yang disebut Nabi, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu dihitung di akhirnya. Jadi yang kita pikirin gimana anak kita di akhir hayatnya, kelak kalau kita duluan yang meninggal, dia tetap dengan Qur'annya. Karena kalau sekarang ini miris, ujian pengasuhan sekarang itu daya tarik di rumah dengan di luar rumah. Anak-anak hafal Quran jangan dianggap sudah selesai, sebab kita tahu sekarang banyak konten kreator, bahkan dia seorang perempuan, buka busana jilbabnya, pamer paha, pamer aurat, lantas bilang dan diikuti followernya, dulu gini-gini gue penghafal Quran. Ada ya, tahu kan? Dulu gue gini-gini hafiz loh. Maka sungguh kita membayangkan bagaimana orang tuanya begitu sedih. Dulu orang tuanya mungkin seperti kita, yang saat anak duduk di depan, saat anak berdiri mengucapkan, membacakan ayat-ayat Allah, kita satu di antara orang tua yang menangis, merasa bahagia. Dan itu yang dirasakan oleh orang tua yang konten kreator ini dulu awal melihat anak hafal. Tapi kebayangkah gimana orang tuanya ketika anaknya sekarang justru mencabut identitas Islamnya, kemudian mengolok-olok para penghafal Quran, bahkan memotivasi orang ngapain juga hafal Quran, bodoh sekali, sekarang mah tinggal simpen aja di laptop, gak perlu lagi dihafalin. Merendahkan apa yang menjadi amal soleh hari ini. Itulah yang disebut hidayah yang dulunya diberikan lama-lama dicabut. Kenapa demikian? Karena kita tidak melanjutkan tugas pengasuhan dan pendidikan yang telah disemai oleh gurunya. Makanya pesan pertama adalah apa yang hari ini telah diterima sebagai hasil pendidikan yang telah digoreskan oleh guru-guru kita. Tentu bukan guru saja, ayah dan bundanya di rumah juga sudah mempraktekannya. Maka setelah lepas dari sekolah ini, jangan sampai justru kita tidak merawatnya. Karena kalau kita tidak merawatnya tadi, kalau kita tidak sungguh-sungguh merawatnya, maka kita termasuk orang yang kelak air mata kebahagiaan ini menjadi air mata kekecewaan. Sehingga pentingnya kita untuk memahami, satu, tidak tertipu dengan keberhasilan lantas mengaku sebagai saya. Ini juga diantara yang pertama diingatkan oleh para ulama. Siapapun guru dan ortu yang hari ini melihat anaknya sudah berhasil, hati-hati terjebak dengan parenting yang disebut korun parenting. Tahu korun parenting? Saat
seorang hamba yang dulunya terperosok jatuh, dia berada di lembah kemiskinan. Kemudian didoakan oleh Nabi Musa. Lantas hamba yang dulunya terperosok di lembah kemiskinan ini perlahan-lahan naik sampai derajatnya sampai jadi orang terkaya di muka bumi. Apa yang dia lakukan dan dia ucapkan, inilah kalimat yang paling dibenci oleh Allah dalam segala perkataannya. Apa kalimatnya Qarun? Surat Al-Qasas ayat 78. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku peroleh semua ini atas ilmu yang kumiliki. Qarun parenting juga berbuat kita tanpa sadar gini, ini anak bisa gini karena saya. Ini anak bisa hafal nih, karena saya rajin ikut parenting. Bukan ilmu parenting yang membuat anak sebegini, tapi Allah. Saya selalu ingatkan diri saya dan kita semua. Wah, Ustadz Benri anaknya begini karena Ustadz seorang yang belajar parenting. No, hati-hati membuat Ustadz akhirnya tertipu. Gara-gara omongan itu tanpa sadar sang Ustadz bertepuk tangan. Iya dong, itu belum seberapa. Yang kamu lihat itu baru permukaan anak saya aja. Aslinya lebih dari itu, makin tertipu dia. Yang benar apa? Sejatinya anak yang hari ini bisa hafal Quran dengan akhlak mulianya semua karena Allah. Karena itu yang akan membuat anak ini terus terjaga apa? Yaitu tergantung satu koneksi kita kepada Allah. Makanya menjaga anak kita agar soleh itu satu, orang tuanya menjaga kesolehannya. Ini pertama. Menjaga kesolehan orang tua itu adalah kata kunci pengasuhan. Dan Allah sudah ingatkan, falyattaqullah. Setelah menyebutkan generasi yang lemah, Allah mengingatkan, bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Maksiat kita adalah penghalang dari kesolehan anak. Maksiat orang tua akan membuat anak yang dulunya dididik baik akan dirusaki. Hati-hati. Hati-hati. Makanya pelajaran pertama kata Fudail bin Iyad dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Waspadalah kalian dengan maksiat. Terutama orang tua yang bermaksiat. Kata Imam Fudail bin Iyad, la a'siyallah fa'araftu dzalika bi khuluqi himari wa bi khuluqi ahli wa bi khuluqi khadimi wa bi fa'ri fi baiti. Sungguh aku pernah maksiat sama Allah dan dampak maksiat itu ada 4. Perhatikan, dampak maksiat itu kata para ulama ada 4. 1, kendaraan yang bermasalah. Makanya kalau kita punya kendaraan kok masuk bengkel terus-terusan ya. Susah berperasaan kemarin masuk bengkel lagi, ada aja. Dulu ulama tuh kalau berkaitan dengan kendaraan selalu melihat penunggangnya, pemiliknya. Makanya doa naik kendaraan bunyi doanya gimana? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa maksudnya? Pernah tahu nggak artinya? Maha suci Allah yang menguasai, mengendalikan kendaraan ini padahal kami tak punya kuasa atasnya. Makanya jangan bilang bahwa yang mengendalikan mobil kita yang baru BMW, apalagi Jaguar, apalagi BYD yang terkenal, Ayla, ya Ayla nggak masuk. Biar oke lah, masukin aja ntar iri gitu. Misalnya kita anggap karena mesinnya, no. Titanic pernah bilang, termasuk penciptanya dengan sombong bilang, bahkan Tuhan pun tak bisa menghentikan laju kendaraan di laut yang begitu mewah ini. Allah hancurkan. Makanya kalau kita maksiat tuh pengaruhnya itu. Muhammad bin Sirin disebutkan pernah nunggang kuda.
Kuda kesayangannya sering dibawa jihad. Kudanya susah dikendalikan. Lompat sana, lompat sini. Susah sekali. Sampai Muhammad bin Sirin sadar, dia turun dari kuda itu dan dia menangis sesenggukan. Sampai bertanyalah orang yang dekat dengannya, lima tabki ya Ibnu Sirin. Mengapa engkau menangis, wahai Ibnu Sirin? Maka Ibnu Sirin mengatakan, disebabkan dosa-dosaku di malam hari, Allah cabut kendaliku terhadap kuda ini. Kawannya penasaran apa yang berdosa oleh Muhammad bin Sirin. Ternyata baru diketahui oleh kawannya, Muhammad bin Sirin setiap malam sebelum tidur sholat malamnya 100 rakaat ditambah witir setiap malam. Sebelum dia menaiki kuda yang susah dikendalikan tersebut, karena kakinya pegel-pegel, malam itu dia cuma mampu 98 rakaat. Biasanya 100. 98 langsung. Kok gitu banget sih Ustadz? Masa sih? Itu kan bukan maksiat, betul. Begitulah cara Allah memberitahu. Orang yang hidupnya bersih, sekalinya kena sesuatu yang kotor, langsung bersin. Bapak yang biasa pakai pola hidup ala Dr. Zaidul Akbar, sekalinya makan Indomie 2 mangkok, pingsan besok. Karena bersih awalnya, begitu makan mie instan begitu. Makanya yang biasa makan ala-ala perindapan yang dibejek-bejek ya, itu makan air bekas selokan juga sehat gitu. Makanya kalau ada orang bilang dia maksiat tapi biasa aja, karena pelaku maksiat nggak dapat, dia nggak merasakan feel akibat dari maksiatnya, nggak dapat dia. Makanya orang-orang yang bersih yang tahu, oh ya Allah, sehingga kalau kita tahu bahwa kok nggak biasanya nih, Allah sayang masih ditegur. Kendaraan kita kok susah banget ya. Yang kedua, kata Fudail bin Iyad, anak dan pasangan yang susah. Jadi makanya kalau anak kita kemarin kok semangat ngafal, sekarang kok susah sih. Kamu kenapa? Jangan bilang kamu nih gara-gara, belum tentu. Bisa jadi karena kitanya. Pernah dengar cerita, ya, ini cerita saya berapa kali, ada seorang ibu komplain sama saya. Ustadz, kata Ustadz, sekolah yang Ustadz rekomendasikan buat anak saya bagus. Katanya di sekolah tersebut guru-gurunya keren, kurikulumnya bagus. Anak saya udah 2 tahun di situ, tapi kalau udah pulang sekolah, terutama dia karena boarding school, tetap aja main handphone mulu, hafalnya nggak nambah, sholatnya males. Gimana sih Ustadz, udah 2 tahun di sana, kata Ustadz sekolahnya bagus. Saya langsung mikir, oh gitu ya. Kemudian saya bilang gini, Bu, saya dulu pernah, supaya Ibu paham, diundang ngisi kajian di daerah Kemayoran, BUMN yang undang malam-malam kajian buat para bapak, Father's Talk. Selesainya jam 10 malam, udah lelah, capek, waktu itu belum ada supir, saya mesen Gojek, tahun 2015, Gojek lagi promo, masih bagus-bagusnya. Begitu dapat supir Gojek, dapat yang ramah, tapi banyak ngomongnya, padahal saya lagi capek. Malam Pak, pakai helm atau enggak? Saya bilang pakai. Mau pakai masker Pak? Dulu pakai standarnya gitu, enggak usah. Di jalan saya udah capek, saya merem, supir Gojeknya saking ramai ngajak ngobrol. Bapak kerja di sini Pak? Saya jawab enggak, sampai tidur. Kerja di mana Pak? Di mana-mana. Biar dia tahu saya lagi capek. Ternyata Bapak Gojeknya malah makin senang. Saya jawab gitu, oh Bapak berarti uangnya banyak banget ya, kerjanya di mana-mana. Berarti Bapak duitnya banyak nih. Saya diam aja gitu. Kerjanya apa Pak? Ngajar. Ngajar apa Pak? Ngaji. Oh Bapak Ustadz. Kalau gitu Bapak, saya boleh nanya nggak Pak Ustadz? Dia tadi situ udah banyak nanya, saya bilang. Akhirnya udahlah, tanggung mau nanya apa. Waduh begini Pak Ustadz, pas banget nih, saya ini kan supir Gojek. Ditawarin teman aplikasi yang bisa mengoblok orderan GoFood, larinya ke aplikasi yang dipasang ke handphone saya. Gara-gara aplikasi ini semua orderan bisa saya pilih. Bayarnya 100.000, tapi bisa meningkatkan pendapatan. Saya tanya, resmi dari Gojek? Bukan, ada yang masangin bayar 100.000. Bukan resmi, enggak. Emang ada
perubahannya? Ada, saya udah ngerasain 2 bulan ini pendapatan saya naik. Cuman saya mau nanya, hukumnya apa Pak Ustadz? Saya bukan ahli fikih, saya jawab, ya boleh aja, tapi tanggung resikonya. Resikonya apa Pak Ustadz? Resikonya istri suka ngelawan, anak bermasalah. Dia langsung berhenti, pantesan gitu. Langsung dia, wah ini harus diobrolin Pak Ustadz gitu. Saya lagi buru-buru, malah dia berhenti, cepetan saya bilang. Begitu lampu merah di Gunung Sahari kan ada yang hitung mundur tuh 180, 170 bilang gitu ya. Dari jauh hijau tapi dia malah pelan-pelan merah gitu. Sengaja ngobrol. Ya udah terusin aja ngobrolnya, saya tanya. Maksudnya apa? Aduh, kalau sama istri udah nggak kehitung dah berapa kali ribut. Cuman sama anak ini baru kepikiran Pak Ustadz. Kepikiran gimana? Jadi anak saya kan kerja di pesantren kelas 7. Alhamdulillah sih. 2 minggu lalu jadwal nelpon, nggak ada angin, nggak ada hujan, nelponnya agak nyelekit gitu suaranya. Gimana maksudnya? Ya dia bilang gini, Pak, lain kali kau ngirim uang bulanan yang halal aja, jangan yang haram-haram. Saya kan nanya balik, lah kok kamu ngomong gitu? Iya, soalnya udah 2 minggu hafalanku nggak nambah-nambah. Kata ustadku, kalau hafalan nggak nambah, periksa sumber rizki kamu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik, tidak terima kecuali yang baik-baik. Yang ngasih makan aku kan bapak, kata anak ini. Bapak kali ini. Waktu itu kata tukang ojeknya, saya tuh nggak mau balas apa-apa, mikir aja saya. Baru pas dengar omong Ustadz, baru terasa tuh. Mumpung lagi di tempat, lagi berhenti saya. Terus mau diterusin tuh aplikasinya. Enggak lah, langsung dia keluarin, di uninstall. Kisah ini saya ceritain sama ibu yang tadi komplain. Tahu apa yang terjadi? Persis setelah saya cerita, ibu ini langsung nangis. Saya udah bilang sama suami saya Ustadz. Suami juga yang disalahin ujung-ujungnya. Kesimpulannya, jangan sampai udah disekolahin di sekolah terbaik kayak Smart School. Nanti lanjut, misalnya ke SMP-nya. Karena kan bersinambung misalnya. Terus komplain, apaan katanya baik, kata sekolah ini. Jangan-jangan bukan gurunya. Jangan-jangan bukan sistemnya, kita yang merusaknya. Dan itu selalu yang saya rasakan, sebagus apapun sekolah tidak bisa menjamin kalau kita tidak menjaga kualitas hubungan kita dengan Allah. Makanya maksiat orang tua itu pengaruhnya luar biasa. Apalagi maksiat berhubungan dengan anak tuh maksiat harta, maksiat yang sebut berkaitan dengan makan yang diberikan. Ibu ingetin suami, karena suami kerja, Pak, aku ikhlas halal dan banyak daripada haram tapi dikit gitu. Aku ikhlas halal dan banyak. Jangan sampai akhirnya apa? Sebab ketika suami membawa sesuatu yang bukan, dan inilah fenomena akhir zaman. Anak diminta hafal Quran tapi Nabi mengisyaratkan. Aduh, tangan saya kemana-mana. Maaf ya. Anak kita minta hafal Quran tapi sumber rizkinya haram. Karena layatian alan nas zamanun ya yubalil mar'u ya la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin amin haramin. Akan datang suatu masa seseorang yang tidak lagi peduli cara dia ngambil harta, baik itu halal maupun haram, yang penting diembat aja. Dan itulah yang terjadi. Anak yang dikasih konsumsi yang haram, sumbernya haram, zatnya haram, dia akan menjadi tempat berkembang biak setan. Anak disuruh hafal Quran, tapi dalam tubuhnya setan berkembang biak. Dan ingat, kalau setan udah berkembang biak dalam tubuh seseorang, fungsi setan itu 2. 1, menjadi sponsor utama kemaksiatan. Makanya kalau malam hari diajak nonton bola, dugem, bisa melek padahal nggak ada yang bangunin. Nggak ada panitia dugem yang keliling bangunin. Dugem kok bisa bangun? Giliran sahur ada panitianya susah bangun. Ini kenapa dugem nggak dibangunin? Ada aja yang bangun. Karena setan bangun dia. Tapi begitu dia duduk di majelis ilmu, baru duduk di masjid, baru nyender tiang dikit. Makanya hati-hati. Itulah kenapa jangan pernah bersandar di tiang. Orang soleh bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang bersandar di tiang cuman satu. Pertama dia aktris India, nah itu muter-muter di tiang, atau dia petugas PLN. Nah itu. Jadi ada yang gampang banget tidur, ngaji tidur, lagi setor murojaah Ustadz Hanif tidur. Kenapa susah banget? Nah itu tadi satu. Makanya keistiqomahannya justru orang tuanya dulu. Jadi bukan anaknya, orang tuanya istiqomah. Jaga terus sholat. Kalau Ibnu Sirin, maaf ya, sholatnya yang tiba-tiba nurun aja bisa mempengaruhi, apalagi maksiat. Makanya ini rahasia pertama, periksa. Yang ketiga kata Fudail bin Iyad, dampak maksiat itu adalah anak buah yang mengesalkan hati. Pembantu gonta-ganti mulu, supir gonta-ganti mulu, kenapa ya? Perasaan gaji saya naikin tapi kayaknya nggak ada yang betah. Periksa. Ngeselin banget dia nih, salah mulu. Yang keempat, dan inilah simbol yang membuat kita harus aware terhadap maksiat kita. Dampak maksiat itu adalah tikus yang masuk ke dalam rumah. Tikus itu sebagian ulama menghukuminya hewan fasik. Tidaklah hewan fasik masuk ke sebuah rumah yang diyakini rumah tersebut ada kefasikan alias kemaksiatan. Makanya yang mau kita ingat, jangan bermaksiat, pengaruhnya kemana-mana. Sehingga kalau ingin membantu anak kita, alhamdulillah Ustadz, saya sudah sekolahkan anak saya di sekolah terbaik yang sudah saya kenal, Smart School. Saya amanahkan, didik anak saya untuk bisa hafal Quran, jadi anaknya soleh, mendoakan saya jadi pemimpin yang bertakwa. Sudah, tugas kita adalah satu, menjaga dari yang Allah haramkan. Jaga kualitas sholat kita, jaga kualitas ibadah kita, jaga lisan kita, jaga mata kita. Mata yang bermaksiat kepada Allah mempengaruhi kondisi anak-anak kita. Ini yang pertama. Barulah yang kedua, istiqomah menjalankan tugas pengasuhan. Guru yang hari ini kita amanahkan, mereka ini cuma orang yang singgah dalam kehidupan anak. Orang ibarat sekolah ini adalah shelter. Sementara terminalnya adalah kita sebagai pemilik anak. Yang namanya shelter akan terus dilalui. Tapi ujung-ujungnya kitalah sebagai terminal tempat anak harus kembali pulang. Di shelter mereka dapatkan sesuatu yang baik. Tapi kalau tak didapatkan juga di terminal utamanya, maka mereka akan mendapatkan banyak kerusakan. Maka orang tua yang kedua adalah agar anak termotivasi, dan inilah hakikat supaya kita menjaga spiritualitas dan bagaimana qurratu a'yun dalam anak kita, maka kitalah yang harus berupaya mengupgrade diri kita. Karena sering saya garis bawahi, betapa banyak orang tua ikut kajian parenting tapi tidak memahami esensi parenting. Karena parenting yang target yang disasari berubah siapa? Ortu atau anak? Kalau kita belajar parenting, target perubahan ortu atau anak? Orang tua. Parenting is about us as a parent. Parenting tentang kita sebagai orang tua. Maka kalau kita sungguh-sungguh ingin menjaga keluarga kita, anak kita, perhatikan perintah Quran itu adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu, diri kita. Maka kita pun harus tahu diri kita lah yang harus menjadi targetnya. Makanya salah paham kalau minta anak itu jadi penghafal Quran, tapi kitanya enggak mencoba hafal Quran. Nah coba, Bapak Ibu sering minta anak hafal Quran. Yang doakan anaknya setiap hari, ada? Angkat tangan yang doakan setiap hari. Alhamdulillah. Doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia? Alhamdulillah. Boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia. Asal jangan bahasa anak Jaksel ya, yang agak songong gitu. Ya Allah, toksik banget sih hidup gue ya Allah, jangan.
Sering kita meminta, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, soleha. Sering gitu kan? Ya Allah jadikan anakku penghafal Quran. Siapa yang minta anaknya hafal Quran? Semuanya. Sekarang saya tanya, ibu minta hafal Quran enggak? Tuh kan, diam. Kenapa enggak minta hafal Quran? Ini kesalahan mendasar. Coba apa susahnya sih minta? Dorong diri kita. Saya pun begitu, anak saya 5. Penghafal Quran. Begitu dia hafal 15 juz, kalimat yang saya sampaikan gini, Masya Allah abang, nanti kalau abang sudah 30 juz, nanti abang kan memahkotai abi dan umi nanti surga. Terus dia ngomong gini, terus yang mahkotai nenek siapa? Aku lagi gitu dia. Kita ini sering berpikir pengen dimahkotai, lupa kita anak dari bapak ibu kita pengen dimahkotai. Nanti jangan-jangan anak ini tumbuh berpikirnya ala kita. Ngapain saya hafal Quran? Nanti anak saya aja yang hafal. Kenapa? Inilah kesalahan kita. Kalau urusan dunia akhirat, anak kita doakan, ya Allah jadikan anakku soleh, soleha, hafal Quran. Giliran bapak ibunya doanya, ya Allah naikkanlah gajiku ya Allah. Naikkanlah jabatanku ya Allah. Mudah-mudahan 2029 lolos lagi ke Senayan. Ikut pilpres, ikut pilkada. Bapak ibunya minta dunia, anaknya minta akhirat. Enggak ketemu. Bu, Pak, please. Jangan begitu terus. Bawalah diri kita untuk kebahagiaan akhirat sama-sama. Seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi jal hadzal balada amina wajlubni wa baniya an na'budu asnam. Ya Rabb, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ibrahim mikirin gimana caranya dirinya dan anaknya jauh dari berhala. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikanlah aku penegak salat, demikian juga ya anak-anak keturunanku. Ketika membangun Ka'bah bersama Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibrahim pun berdoa, kalau bukan diri dan anaknya dia pakai nama kami, kata gantinya, domirnya kami. Penting untuk hari ini ibu bapak, mari bolehkah setelah ini bapak ibu doanya mulai melibatkan diri dan urusan akhirat. Kalau minta anak jadi anak yang soleh, please setelah ini minta jadilah orang tua yang soleh. Jangan sampai kita minta anak jadi anak yang soleh, kitanya bukan orang tua yang soleh. Di akhirat nggak ketemu. Anak kita mau mahkotai, dicari ke malaikat. Mau ngapain nak? Mau mahkotai bapak ibu saya. Oh maaf kamu doang, bapak ibu kamu di neraka. Mengerikan. Tidak ingin kita seperti itu. Inginnya adalah kita sama-sama surga. Jadi satu, minta. Saya pun minta. Makanya saya pun kadang ustadz pun gitu, senang mengkaji, senang berceramah, lupa untuk meminta dirinya menjadi orang istiqomah dalam Al-Quran. Minta. Ustadz Hanif ini guru saya untuk tahsin. Saya belajar dari beliau. Hafalannya sama ustadz yang lain. Belajar. Intinya tetap belajar. Ya. Yang ketiga, satu, kita tahu adalah jaga diri maksiat. Yang kedua, mulailah mengupgrade diri. Yang ketiga, agar anak kita istiqomah. Jangan salah melibatkan pihak yang bekerja sama dan pengasuhan. Sekolah adalah partner. Salah milih sekolah akan merusak. Banyak ortu yang akhirnya anaknya di sekolah SD-nya bagus. Begitu SMP, udah dilepas. Yang terjadi adalah karena sekolah itu justru bertentangan dengan visi misi kita. Justru apa yang dibangun selama 7 tahun, 0 sampai 7 atau 7 sampai 15 tahun, hancur karena pergaulan dan lingkungan. Karena Nabi mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang tergantung siapa temannya. Makanya hari ini yang membuat anak kita itu sungguh-sungguh kesolehannya itu akhirnya pudar karena salah milih teman. Baru kali ini ceramah saya pakai bel. Jadi panitia mau ngingetin gak berani. Satu udah selesai cermin. Kreatif sekali panitia. Ini masih sopan, ada yang tahu-tahu mic-nya dimatiin. Salah milih lokasi
Salah milih sekolah, salah milih teman bagi anak, membuat anak dipengaruhi. Manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Makanya kalau anak hari ini sudah sungguh-sungguh, "Pak, aku pengen jadi penghafal Quran." Oh, berarti setelah ini kamu sekolahnya yang juga hafal Quran. Kan nggak mungkin kamu pengen hafal Quran, sekolahnya anak-anak hafal Quran, kamu nanti ikut-ikutan. Jadi kalau niat betul hafal Quran, cari sekolah yang teman-temannya juga hafal Quran. Karena teman itu mempengaruhi anak kita. Makanya kalau kita sekolahkan nggak dekat dengan anak-anak hafal Quran, rusak. Walaupun kita tahu tadi kesolehannya bukan hanya hafal Quran, tapi minimal anak-anak yang semangat menghafal itu mempengaruhi. Maka bahayanya banyak sekali orang tua yang justru apa yang telah disusun rapi di awal-awal hancur ketika gara-gara milih sekolah pertimbangannya murah. Bukan berarti harus mahal. Yang kedua adalah mungkin karena di sekolah ini yang dipikirinnya adalah anak saya lulusannya di sekolah terbukti masuk UI. Bukan berarti nggak boleh masuk UI. Masuk UI mah gampang, yang susah masuk surga. Masuk UI, kemarin masuk UI cuma bayar 5.000. Ya, kalau motor 2.500. Gampang masuk UI. ITB malah murah banget, gratis malah masuk ITB. Sampai parkiran. Yang kita pikirkan, pilihlah sekolah yang orientasinya sama-sama membawa anak kita masuk surga. Berarti didikannya juga benar. Ini yang kadang-kadang terjadi. Makanya ada orang tua yang berani menggadaikan apa yang telah dibangun bersama di awal-awal, tiba-tiba dimasukkan sekolah. Dia nggak dipersiapkan di usia remaja yang banyak sekali terombang-ambing. Walaupun anak-anak sedang mencari yang namanya komunitas. Karena para ahli menyebutkan remaja identik dengan satu klik, yang kedua crowd. Klik adalah circle kecil, crowd adalah community besar. Di mana mereka terklik tergantung di mana mereka terbiasa. Kalau mereka di sekolah teman-temannya terbiasa main Mobile Legends, sharingnya Mobile Legends, terpengaruh satu anak. Dulunya dia penghafal Quran, terpengaruh. Di sekolah tersebut anaknya sharing tentang pacaran. Gue dong semalam sama pacar gue. Yang tadinya nggak pengen pacaran, ikut karena pengen pacaran. Pengaruh lingkungan di anak-anak itu sangat kuat. Maka betul-betullah kita. Yang ketiga, jangan salah mencari partner dalam menjaga keistiqomahan. Anak kita Qurratayun ini jaga dengan 3. 1, kita yang menjaga kesolehan. 2, asupan yang terkait dengan yang pertama kesolehan kita terkait dengan asupannya juga. Yang kedua adalah kita yang mengupgrade diri terus belajar sebagai pengasuh buat anak kita. Mengupgrade diri termasuk kita yang memotivasi supaya hafal Quran. Yang ketiga, jangan salah cari partner dalam mendidik khususnya sekolah. Semoga apa yang sampaikan bisa bermanfaat. Sebentar lagi sudah masuk azan asar. Aqulu qouli hadza fastaghfirullakum. Izin sudah cukup, langsung kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa bersama-sama karena ini adalah salah satu momen di mana kita ingin estafet pengasuhan dari sekolah Smart School sampai berikutnya kita jaga. Mari kita baca suratul Fatihah sebagai pembuka, lanjut kita teruskan dengan doa. Ila harutin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa zurriyyati sallallahu lahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna. La ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdik wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah
ana alilili wa tarafan har wajal huna hujatan ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.